Oke, quality of service. Sebenarnya quality of service ini adalah bagian dari network performance. Cuman quality of service ini memang sering jadi kayak parameter penentu seberapa bagus si karakteristik si jaringan gitu ya. Jadi quality of service ini jadi memang perlu banget buat dianalisa, ini sangat penting. Nah, untuk yang teman-teman mungkin nanti ada arah tugas akhir terkait jaringan, terutama khusus jaringan komputer atau jaringan lainnya. Nah, quality of service ini merupakan parameter penilaian atau parameter hasil pengukuran dari jaringan yang dianalisanya gitu. Jadi bagaimana sih kondisi si jaringannya itu kelihatan dari quality of service-nya. Jadi jaringan itu bisa dikatakan bagus kalau quality of service-nya bagaimana, kira-kira gitu. Atau jaringan itu bisa dikatakan juga jelek kalau quality of service-nya juga bagaimana. Jadi ada kriteria-kriterianya, kira-kira gitu. Nah, secara definisi, QoS sendiri ya tadi saya bahas adalah kemampuan penyediaan jaminan sumber daya dan pemberdayaan layanan. Nah, di sini agar ini ada ininya sehingga performansi dari aplikasi atau jaringan ini sensitif terhadap delay, jitter, atau packet loss. Nah, diharapkan kondisi delay, jitter, dan packet loss ini kondisinya memuaskan. Definisi memuaskan ntar kita lihat. Nah, dari definisi ini kita bisa lihat bahwa QoS ini sebenarnya terbagi menjadi 3 kriteria penilaian, yaitu pertama adalah delay, kemudian yang kedua adalah jitter, dan yang ketiga adalah packet loss. Walaupun nanti dalamnya ada masing-masing ininya ya. Ada ininya masing-masing. Jadi tiga bagian ini delay, jitter, dan packet loss merupakan bagian dari QoS. Jadi kalau ditanya apa aja sih yang diukur di QoS dalam sebuah jaringannya? Isinya cuma 3, delay, jitter, dan packet loss gitu. Nah, tujuannya QoS yaitu tadi memberikan prioritas atau kondisi jaringan yang terbaik. Jadi nanti delay-nya harus bagaimana, jitter-nya harus bagaimana, packet loss-nya juga harus bagaimana, agar traffic yang di-cover-nya atau traffic yang di-handling-nya itu bisa optimal dengan bandwidth yang disediakan, kira-kira gitu. Jadi tetap urusannya adalah delay, jitter, dan packet loss. Jadi urusannya QoS ini 3. Nah, walaupun ada di beberapa, jadi kalau di ini ya, kalau teman-teman mungkin nanti akan mengarah ke analisa, misalnya analisa jaringan komputer, ada yang disebut dengan standarisasi yang disebut standarisasi tip, tip HON kalau nggak salah. TIPHON. Nah, standarisasi disebut dengan standarisasi tip HON. Nah, standarisasi ini sebenarnya standarisasi untuk kebutuhan penilaian dari QoS. Nah, secara umum QoS itu tadi hanya terdiri dari 3 yaitu delay. Delay itu latensi ya. Delay, jitter, dan packet loss. Tapi kalau dari standarisasi tip HON, nah kita bilangnya tip HON ini ditambahin juga penilaian mengenai throughput. Jadi throughput ini merupakan tambahan atau penilaian kualitas layanan yang berdasarkan standarisasi tip HON. Jadi kalau ditanya secara umum sebenarnya QoS itu hanya 3. Delay, jitter, packet loss. Tapi kalau ditanya standarisasi QoS berdasarkan standar tip HON itu ditambah dengan throughput. Jadi ada 4 ya. Gitu. Nah, ini tabel ini menggambarkan jadi jenis aplikasi yang misalnya jenis aplikasi misalkan email. Email ini kualitas layanan yang dinilainya hanya dari sisi throughput-nya saja, kira-kira gitu. Kemudian misalnya ada video conferencing, itu 4 kualitas layanan ini, 4 QoS ini throughput, delay atau latency, kemudian jitter dan packet loss itu 4-4-nya dinilai, diperhatikan, kira-kira gitu. Nah, ini adalah batas-batasnya. Jadi tidak ini bagaimana batas kritikalnya, batas kritikal untuk jitter itu bagaimana, packet loss termasuk dalam karakteristik sensitif, kira-kira gitu. Tapi untuk email dan file transfer itu urusannya lebih banyak membahas di throughput saja. QoS yang dinilainya hanya di throughput-nya saja. Tidak ada yang lain, delay-nya nggak dilihat, jitter juga nggak dilihat, packet loss-nya nggak dilihat. Nah, biasanya kalau dalam satu sistem jaringan,
Sistem jaringan pengiriman data misalnya dari komputer A, ini contoh saja ya. Komputer A mau ngirim ke komputer B misalnya. Nah, kalau tugas akhir, teman-teman menganalisanya bukan data yang dikirim dari A ke B. Jadi bukan datanya yang di ini ya. Jadi bukan data. Data dari A ke B, bukan. Tapi adalah sistem dari A ke B. Jadi satu sistemnya, sistem jaringannya yang dinilainya. Makanya yang dinilai itu bukan cuma throughput-nya saja. Oke, kalau throughput itu throughput dari data yang dikirim. Itu pasti ada hasilnya. Nah, kemudian latensi atau delay dari pengiriman data dari A ke B itu ada atau tidak. Itu. Kemudian jitter dari delay pengiriman yang data pertama hingga pengiriman data yang kedua itu ada atau tidak. Begitu juga dengan packet loss-nya. Ya. Oke. Kemudian itu ya, jadi yang penting itu ya. Jadi kalau dalam jaringannya, jaringan satu sistem jaringan, nah teman-teman berarti harus menganalisis 4 kriteria QoS yang tadi. Jaringan ya, bukan data. Gitu. Oke. Bentar. Oke. Kemudian, nah sebenarnya QoS yang kita bahas di sini, ini materi kali ini, itu sebenarnya lebih fokus pada jaringan IP atau jaringan LAN. Atau jaringan komputer ya kalau kita bilang. Makanya QoS yang ini, yang kita bahas ini, 4 kriteria ini biasanya memang dibahas pada jaringan komputer, kira-kira gitu. Nah, tadi kita bahas ada 3 parameter kualitas yang utama atau 3 parameter dari QoS, yaitu latency atau delay, kemudian jitter, dan juga packet loss. Perbedaannya teman-teman sudah tahu kalau delay itu adalah waktu yang dibutuhkan sejak data dikirim hingga diterima. Kalau misalnya saya ngirim, kalau WhatsApp tuh misalnya kita ngirim sekarang jam, berapa sekarang? Sekarang itu misalnya jam 10.16. Diterima di teman-teman juga jam 10.16. Itu kemungkinan tetap ada delay walaupun sepersekian mikro atau milisecond. Standarisasinya gitu. Karena ada butuh waktu pengiriman dari pengirim ke penerima. Itu disebut dengan delay. Makin besar angkanya, otomatis kualitasnya juga akan makin buruk. Gitu ya, hubungannya gitu. Jadi kalau angka delaynya makin besar, maka definisi QoS-nya juga akan semakin, bukan semakin buruk, bukan semakin ini ya, bukan semakin besar maksudnya adalah semakin buruk juga. Bentar. Definisi buruk berarti nilainya itu semakin kecil ya. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan jitter. Nah, kalau yang baru ketemu dengan istilah jitter, jitter itu juga sebenarnya delay. Tapi delay antar paket satu dengan yang lainnya. Jadi, kalau delay yang dimaksud dengan delay yang ini adalah waktu yang dibutuhkan dari dikirim kemudian diterima itu waktunya berapa lama. Nah, kalau jitter itu adalah perbedaan delay antara pengiriman yang pertama dengan pengiriman yang kedua. Jadi misalkan ya, ada satu, kalau kita ngegambar, ini ada satu jaringan A, di sini ada jaringan A, kemudian di sini jaringan B. Kita mau ngirim kita mau ngirim paket yang pertama. Paket yang pertama ini, misalnya paket yang pertama ini dia punya delay, ini ya, punya delay misalkan 1 second. Kemudian ada lagi pengiriman barang yang kedua, itu dia punya delay sekitar misalnya 2 second. Nah, jitter itu adalah perbedaan delay antara pengiriman paket yang pertama dengan paket yang kedua. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Gitu ya. Oke. Jadi perbedaan antara delay yang minimum dengan delay maksimum atau perbedaan antara 2 delay pengiriman barang. Pengiriman paket.
Jadi kalau ditanya kalau delay paket pertama adalah 1 second, kemudian delay paket kedua adalah 2 second, berarti jitternya adalah 1 second. Dengan dikurangi saja delay maksimum, dikurangi dengan delay minimum. Kalau misalkan ternyata kebalik misalnya ya, delay paket yang pertama, ini contoh saja ya. Misalkan pengiriman paket pertama delaynya sampai 4 second misalnya. Sampai 4 second. Kemudian delay pengiriman paket yang kedua itu 2 second. Konsepnya tetap sama. Delay yang nilainya maksimum dikurangi dengan delay yang nilainya minimum. Jadi kalau ditanya ini jitternya berapa untuk yang kondisi seperti ini, berarti jitternya adalah 2 second. 4 dikurangi 2. Walaupun yang dikirim pertama adalah yang ini, tapi karena dia punya delay senilai 4 second, ya bisa jadi yang ini nyampe duluan. Gitu ya. Jadi konsep jitter adalah perbedaan delay antar paket. Kira-kira definisinya seperti itu. Di mana artinya adalah delay maksimum dikurangi dengan delay minimum. Nah, kemudian ada yang disebut dengan packet loss atau paket yang hilang selama proses transmisi atau pengiriman berlangsung. Nah, biasanya paket loss ini disebabkan atau terjadi karena kalau di sini saya garis bawahi adalah utilitas yang tinggi pada jaringan atau traffic-nya penuh. Maksudnya gimana? Misalnya gini, ada satu saya ngibaratinnya adalah misalnya paralon gitu ya. Satu paralon airnya penuh banget, sudah penuh. Kemudian kita mau ngirimin lagi di dalamnya misalnya tambahan air. Nah, bisa jadi air yang mau kita kirim kedua kalinya itu akan ada air yang hilang. Karena sebelumnya juga sudah penuh kondisi peralonnya, kira-kira gambarannya gitu. Jadi kondisi si jaringan itu sudah tinggi, terus kita mau ngirimin paket, kira-kira gitu. Otomatis akan ada paket yang bagian dari paket yang hilang. Atau kalau kita ngirim paket saat lebaran ya misalnya. Saking penuhnya proses pengiriman paket barang kan kadang ada yang entah paketnya hilang atau ada paket yang penyok. Penyok itu termasuk bagian dari loss ya. Kemudian ada yang mungkin sudah sobek, sudah tidak utuh seperti aslinya. Nah, itu adalah bagian dan juga disebut dengan bagian packet loss. Jadi karena utilitas atau aktivitas pengiriman yang tinggi di jaringannya akan ada paket-paket yang kondisinya juga hilang atau rusak, mungkin seperti itu. Gambarannya packet loss itu seperti itu. Nah, tadi kita bahas ada delay, jitter, dan packet loss. Ini adalah bagian dari QoS. Delay sendiri ternyata itu disebabkan oleh 4 hal. Nah, ini saya gambarin adalah kondisi jaringan, di mana di sini ada 2 router dan 2 komputer. Nah, delay itu aslinya terjadi karena 4 hal. Pertama, ini ada yang disebut dengan transmisi, delay transmisi atau transmisi delay. Kemudian ada yang disebut dengan propagation delay. Ada yang disebut dengan nodal processing, ada yang disebut dengan queuing atau antrian. Jadi 4 delay ini merupakan tipe atau jenis delay yang terjadi pada sebuah jaringan. Gitu. Nah, biasanya di sini kok ceritanya gini. Jadi sebuah paket tiba pada router 1. Jadi kita misalnya ngirim paket nih dari komputer B ke router pertama, disebut dengan R1. Nah, kemudian di router 1 kita mau ngirimin ke router kedua. Ternyata buat ngirimin ke router kedua itu ada banyak proses. Pertama, proses yang mungkin disebut dengan nodal processing. Jadi harus diproses dulu si paketnya di router 1. Itu sudah delay. Kemudian setelah diproses di node-nya atau di R1-nya di router pertama, dia harus ngantri dulu sebelum dikirim. Itu udah delay juga, delay yang kedua. Kemudian delay yang ketiga, dia harus dikirimkan melalui jalur transmisi yang disediakan. Ini ya. Itu sudah delay yang ketiga. Kemudian selama proses transmisi atau pengiriman itu ada delay propagasinya. Sehingga dia bisa tepat sampai di R2. Nah, itu ada jadi 4 penyebab delay pada sistem jaringan itu ada 4. Nodal processing atau proses di node-nya, di routernya. Kemudian delay akibat antrian dan juga delay proses transmisi atau proses pengiriman dan juga delay pada kondisi propagasinya. Gitu ya. Jadi harap diingat ada 4 jenis delay. Ini ya.
Jadi parameter atau QoS itu ada 3 konsep utamanya, latency atau delay, jitter, dan packet loss. Delay sendiri itu dibagi jadi 4, yaitu nodal processing, queuing atau antrian, transmission, dan propagation. Nih ya. Nah, ini penjelasannya kira-kira seperti nanti teman-teman bisa baca, tapi gambarannya sebenarnya ya tadi yang saya jelasin ya. Oke. Nah, total network delay itu bisa dihitung. Jadi, nah ini ya, total network delay itu disebut dengan D total merupakan penjumlahan dari delay di processing, delay di antrian, delay di transmisi, dan delay di propagasi. Delay di processing ini ya, di nodal procession ini ya, yang pertama. Atau pada routernya. Jadi jumlah totalnya itu akan menjadikan delay networknya, kira-kira gitu. Jadi kalau teman-teman ngitung network delay dalam sistem jaringan ya nggak cuma delay dari A to Z saja, ternyata ada banyak. Kita harus menghitung delay di sistemnya, di node-nya, transmisinya, antriannya, kira-kira gitu. Kemudian packet loss pada sistem jaringan. Nah, ini tadi saya udah bahas, kapan packet loss terjadi? Yaitu pada saat kondisi traffic sangat padat, atau di sini bahasa kitanya adalah ketika traffic pada router sangat padat. Buffer pada router juga penuh. Dan tidak ada prioritas. Jadi paket yang baru datang bisa aja di-drop atau dibuang. Itu kan router yang tidak disetting tuh kalau teman-teman baca, atau mungkin yang teman-teman sudah mendalami jaringan komputer, pernah ingat ada routing yang sistemnya itu statik, jadi ya nggak ada standar prioritasnya, first in first out. Jadi yang yang terakhir masuk itu kalau jaringannya penuh bisa jadi nggak akan bisa dikirim si paket atau pesannya, jadi akan dibuang atau di drop. Beda dengan sistem yang router atau routing dynamic, itu bisa kita setting mana yang priority, mana yang bukan, gitu ya. Itu bahasan itu ada di pertemuan pertama, yang perencanaan jaringan komputer LAN atau WAN itu ada routing static dan routing dynamic. Jadi kalau di settingnya tanpa prioritas, itu sudah pasti packet loss-nya tinggi, gitu ya, pada saat kondisi routernya sangat penuh. Ini nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini sama ya, ilustrasi permasalahan transmisi pada jaringan IP. Ini sama. Jadi maksudnya ini packet loss sama jitter itu dibahas di sini. Jadi ini anggaplah satu paralon seperti itu. Kemudian satu paralon ini ada 4 saluran. Jadi di dalamnya ada 4 saluran lagi, atau kita bilangnya ada 4 gateway untuk 4. Ini ya, misalnya ini A, ini B, ini C, kemudian ini D. Si A ngirim, si B ngirim, si C ngirim, si D ngirim. Kalau packet loss-nya tidak disetting atau tidak disetting secara prioritasnya seperti apa, ya semua akan ngirim bebas. Siapa yang ngirim duluan, siapa yang masuk, itu yang akan diolah duluan. First in, first out. Tapi kalau yang last, kalau kondisinya penuh, otomatis dia akan terbuang. Kalau kondisi si peralon yang apa nih, gold ya, yang warna gold atau brown ini penuh, kondisinya seperti itu. Gitu ya. Gambarannya seperti itu. Ini adalah solusi untuk permasalahan di jaringan IP atau di jaringan komputer. Nah, ini masalahnya ini ya perlu dianalisis untuk kualifikasi paketnya seperti apa, antriannya dan schedulingnya. Jadi tujuannya adalah agar tidak terjadi penumpukan atau padatnya traffic, gitu, kira-kira gitulah. Jadi yang harus kita antisipasi adalah kondisi traffic yang tinggi, kira-kira gitu, karena akan menyebabkan tadi packet loss. Otomatis kalau packet loss delay-nya juga akan tinggi ya. Nah, itu tadi adalah terkait dengan QoS. Ada satu lagi yang disebut dengan Key Performance Indicator. Biasanya ini sebenarnya nggak harus di jaringan tertentu saja. Secara umum ini ada semuanya. Nah, cuman Key Performance Indicator ini biasanya pada jaringan seluler biasanya dipakainya. Jadi kalau jaringan komputer LAN atau WAN itu membahasnya adalah jaringan LAN. Tadi QoS tadi itu untuk jaringan LAN atau jaringan komputer. Nah, KPI atau Key Performance Indicator ini biasanya dipakai untuk jaringan penilaian kualitas jaringan pada jaringan seluler. Kalau tadi kategori QoS itu terbagi jadi 3, delay, jitter, dan packet loss. Itu kalau QoS. Kalau KPI
itu dibagi jadi 3 juga. Ada yang disebut dengan accessibility, kemudian ada yang disebut retainability, ada yang disebut dengan integrity. Nanti di dalamnya itu ada parameternya masing-masing tergantung si sistemnya, tapi secara umum kategorinya itu ada 3. Kalau accessibility, kemampuan user untuk memperoleh service. Kemudian retainability, kemampuan user dan sistem jaringan untuk bertahan di layanan tersebut. Jadi kalau misalnya kita nelpon ya, teman-teman nelpon, kemampuan handphone atau jaringan teman-teman untuk masuk ke jaringan, untuk bisa nge-call, misalnya dari Siva mau nelpon ke Windri nih. Siva akan berusaha nge-call supaya masuk ke jaringannya Windri. Nah, kemampuannya si handphonenya atau jaringannya Siva untuk memperoleh servis itu disebut dengan accessibility. Nah, kemudian terhubung nih, Siva nge-call ke Windri, ngobrol. Nah, selama proses komunikasi terjadi, itu ada yang disebut dengan retainability. Wah, sayangnya mau habis waktunya. Gitu ya. Situ disebut dengan, jadi selama teleponnya tidak terputus antara Siva dan Windri, itu akan ini ya akan dinilai atau kemampuannya itu disebut dengan retainability. Nah, integrity ini nanti derajat pengukuran, hampir mirip kayak QoS, tapi mungkin dia parameternya beda lagi. Gitu ya. Jadi kalau tadi saya review ulang, kalau QoS isinya parameternya ada 3, delay, jitter, dan apa? Packet loss ya. Kemudian kalau KPI itu adalah accessibility, retainability, dan integrity. Oke. Mungkin itu ya terkait materi QoS. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi, yaitu terkait apa saja yang disebut dengan QoS, atau komponennya QoS itu apa saja, kemudian delay segala macam itu nanti teman-teman bisa review. Kemudian ada yang disebut dengan KPI. Nah, tadi kelompoknya KPI itu apa saja, itu nanti bisa teman-teman ini ya, teman-teman lihat. Kira-kira gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?